Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event turnamen berikutnya, kita masih mengulas Magnus Carlsen yang menjadi juara pemenang Catur Online Esport 2025 di Riyadh, Arab Saudi, mengalahkan Alireza Firoza di final. Di event utama, Magnus Carlsen ini tergabung di grup D kawan. Menang di grup D bersama Nordibek Abdus Satrop. Kemudian di playoff babak knockout, Magnus langsung berjumpa dengan Nihal Sarin. Nah, gamenya ini akan kita ulas kawan, sempat kita tinggal karena kemarin lusa kita ulas saat melawan Hikaru Nakamura di semifinal. Di semifinal itu sangat ketat. Magnus Hikaru Nakamura sampai melanjutkan ke game penentuan Armageddon dan dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Di final, Magnus berhadapan dengan Alireza Firoza. Meluluh lantakkan Alireza Firoza. Alireza sangat tidak berdaya walaupun sempat menang di game pertama set kedua. Tapi 3 game berikutnya Alireza hancur lebur, dihancurkan oleh Magnus Carlsen. Tidak ada kata lain, tidak ada kata-kata yang lain untuk mendeskripsikan monster satu ini, Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 di planet bumi saat ini kawan. Trofi yang dia angkat kemarin menambah koleksi di rak lemarinya. Ya, mungkin tinggal medali Olimpiade Catur bagi negara ataupun individualnya di papan 1. Atau mungkin kalian bertanya kemarin, Bang, apakah Magnus Carlsen ini pernah menjadi juara dunia catur 960? Belum. Karena memang ya secara resmi turnamen atau kejuaraan dunia catur 960 ini baru sekali digelar tahun 2022 kawan. Kalau event-event nggak resminya ya beberapa kali ada. Cuma event resmi yang digelar oleh FIDE tahun 2022 dimenangkan oleh Hikaru Nakamura yang mengalahkan Iani Punyaci di partai final. Ya mungkin 2 medali atau 2 piala itu yang mungkin jadi mimpi Magnus Carlsen. Tapi tidak mengurangi kehebatan Magnus Carlsen di atas papan kawan. Dan game yang akan kita ulas yang sempat kita tinggal yaitu partainya Magnus versus Nihal Sarin. Nah, ini adalah game ketiga. Game pertama berakhir miss, game kedua Magnus menang pegang hitam. Sekarang Magnus di game ketiga pegang putih. Mengawali dengan D4, D5, C4, E6, Queen's Gambit decline. Magnus melanjutkan langkah normal kuda F3 dan biasanya langkah-langkah standarnya adalah kuda F6 atau mungkin dengan pion C6 bermain dengan semi slav defense kawan, atau mungkin dengan permainan taras pion C5 langsung, atau mungkin dengan pion A6 saja, gajah E7. Langkah-langkah yang sering kita jumpai. Tapi Nihal Sarin memilih dengan kuda D7 di langkah ketiga. Ini membuat Magnus Carlsen sedikit berpikir untuk menentukan variasi yang dia pilih. Magnus punya opsi di sini banyak ya, mungkin pion G3 atau pion C pukul pion D5, kuda C3. Kalau di game-game sebelumnya kuda C3 paling banyak. Magnus langsung membuka front petak pusat dengan pion C pukul pion D5. Pion E ambil balik pion D5, baru kuda C3. Nah, pion C6 perkuat posisi pion kawan. Kemudian Magnus di sini keluarkan gajah F4. Nah, banyak yang memainkan kuda G berkembang ke F6 atau kuda yang di petak D ini ya, lajur D ke F6. Banyak juga kawan. Nihal Sarin memilih kuda B6 dan setelah kuda B6 ini Magnus agak sedikit lama berpikir, menghabiskan kurang lebih 1 menit kawan. Mungkin dia berpikir coba menteri keluar ke C2 untuk mengawasi gajah yang ingin segera keluar karena jalannya sudah dibuka oleh kuda ini, langsung berkembang ke F5. Jadi Magnus mungkin juga mempertimbangkan menteri C2 salah satu opsi terkuat. Tapi Magnus memilih langkah prinsipal dengan pion E3, perkuat center, berikan jalan buat gajah untuk berkembang, mempersilahkan gajahnya Nihal Sarin keluar. Gajah F5. Pion H3 lanjut Magnus. Dan Magnus setelah pion E3 tadi kawan, dia atau kontrol waktunya selisih 1 menit atas Nihal Sarin. Nihal Sarin satset di tahap pembukaan masih punya 9 menit 39 detik.
Gajah D6, Magnus di sini langsung cop-cop pertukaran dengan gajah D6. Selepas itu kuda H4 menyerang gajah, gajah G6 dicop langsung oleh Magnus, ambil balik oleh pion H. Nihalsarin punya lajur H semi terbuka sekarang dengan bentengnya. Nihalsarin masih punya keunggulan waktu sekitar 1 menitan atas Magnus Carlsen di tahap pembukaan ini. Kemudian Magnus gajah D3, persiapan rokade tapi harus diperhitungkan dengan matangnya. Lajur H semi terbuka dari hitam, apakah Magnus akan tetap nekat nanti rokade sisi kanan, sisi raja kawan atau rokade pendek. Dan Nihalsarin juga kuda F6. Menteri C2. Magnus juga mempertimbangkan untuk bisa rokade panjang atau pendek, tergantung nanti Nihalsarin mau pendek atau panjang. Kira-kira kalian suka pendek atau panjang kawan? Secara prinsipal pendek lebih kuat. Ya, apakah kita lihat nanti rokadenya saling berlawanan? Nihalsarin memilih rokade panjang. Magnus juga rokade panjang kawan. Raja B8, Raja B1 menghindari diagonal-diagonal terbuka. Dan di sini benteng DE8. Lanjut Nihalsarin, Magnus dengan pion H4. Tidak memberikan kesempatan pion ini didorong maju, mendapatkan ruang. Juga mungkin kalau ada kesempatan ya benteng punya ruang untuk segera diangkat. Nihalsarin kuda G4, pion G3. Coba lihat, cukup menarik kawan. Formasi, warnanya kurang ngejreng. Ya, formasi struktur pion V dari Magnus Carlsen, kebalikan struktur piramida. Coba ditekan kawan pion ini, tapi Magnus tenang. Ya, sekarang Nihalsarin mencoba menteri ke E7. Nggak tahu ngapain menteri ini. Ada benteng C1 lanjut Magnus, mengisi lajur semi terbuka di lajur C. Dan menteri F6. Mencoba mengincar pion. Sedikit engine tidak terlalu menyukainya. Kuda kembali ke F6, langkah terbaik. Kuda mundur, siap manuver-manuver. Mungkin mengisi pos-pos ini kawan. Peta E4 ya. Peta C4. Tapi tadi menteri F6. Magnus menteri E2. Silakan ambil pion F2 ku, kudamu jatuh. Kalau dengan kuda, bentengku siap digeser. Jadi di sini menteri E6 saja. Lanjut Nihalsarin, proteksi kuda. Magnus menteri F3 dan kuda mundur ke F6. Di sini benteng C2. Siap angkat kawan, bersama dua benteng mencoba untuk menekan lajur C. Nihalsarin geser raja untuk menghindari diagonal gelap terbuka. Di sini Magnus geser benteng HC1. Ada kuda E4 menantang pertukaran. Magnus menahan diri, menteri mundur ke D1. Kemudian di sini ada pion F5, berikan dukungan. Magnus juga mulai dorong pion A4, segera usir kuda. Kuda mundur ke D7, Magnus terus dorong pion A5. Dan Nihalsarin melakukan jual beli kuda C3. Di posisi ini seperti yang ditunjukkan oleh engine, kuda ke B8 langkah terkuat. Tapi setelah jual beli nih kawan ya, pion A5, kuda caplok, kuda ambil balik, Nihalsarin langsung bermain instan, melangkah instan. Sepertinya langkah pre-move kawan dengan pion A6. Blunder. Magnus tenang, berpikir sejenak. Dia tahu ada kelemahan di situ, akhirnya dia yakin, luncurkan rudal, ambil pion A6. Diambil. Malah salah. Engine menyukai kuda ke B8. Ya, gajah ditarik mundur. Tapi sudah hancur pertahanan depan raja. Tapi langsung diambil, malah cepat kolaps. Karena benteng ambil pion C6, ancaman pada menteri, ancaman juga pada pion kawan. Tapi ada menteri ke E4 cek, raja ke A2 sudah nggak ada cek, nggak ada skak lagi. Menteri siap keluar. Benteng ambil pion, bisa skak mat. Kuda B8. Benteng C7. Di sini Nihalsarin diam sejenak, mikir. Mikir kawan. Karena ada potensi menteri ke sini dan skak mat yang sulit dihindari lagi. Akhirnya memutuskan resign di langkah ke-30 Nihalsarin. Dengan kemenangan ini game ketiga. Game keempat tidak dilanjutkan dan Magnus melaju ke semifinal berhadapan dengan Hikaru Nakamura.
Nah, ancamannya jelas, Menteri B3 skakmat dan tidak ada yang bisa menghentikan benteng di baris ke-7. Anggap contoh di sini, ya. Simpel menteri tetap naik, kalau benteng full benteng, masih ada benteng di bawah yang mengawal menteri kawan. Ancaman skakmat. Terus apa jalan keluarnya untuk memperpanjang permain? Kuda D7 menurut engine. Kuda D7. Kalau ada menteri B3, maka benteng B8 ya. Benteng B8. Dan mungkin menteri akan geser juga. Tetap pada posisi menang, cuma hitam sedikit mempersulit putih. Nah, saat kuda D7 nih kawan, langkah terbaiknya tidak dengan menteri B3, tapi menteri ini keluar ke A4, mengincar peta ini kawan. Kalau ada benteng ya menteri ke peta C6. Kuda dikorbankan. Jaga peta ini. Tapi tetap potensi-potensi itu tetap ada kawan. Sangat-sangat sukar. Posisinya sudah nggak nyaman. Apakah di sini tetap ya? Mau ngapain juga? Sini. Sorry, sekarang giliran putih ya. Putih. Menteri akan bergerak ke peta D6. Udah nggak ada obat kawan. Oleh karena itu nggak ada jalan keluar. Nihal Sarin menyerah di langkah ke-30. Oke, luar biasa permain Magnus Carlsen. Kesalahan kecil ataupun besar, kalau kontrol waktu masih cukup, nggak ada lawan. Jangan coba-coba kalian manuver menghadapi Magnus Carlsen dengan kontrol waktu yang cukup. Oke, semoga bisa menghibur game ini kawan, dan kita tunggu event-event berikutnya ya. Terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.